Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Mensra Eliani Sinaga dengan NIM 122210668 dengan teman saya Ferdi Susilo dengan NIM 122210152 dari kelompok 8RD. Di sini kami akan menjelaskan tugas beton analisis struktur. Yang kedua yaitu perhitungan balok. Di sini kami akan menjelaskan perhitungan yaitu desain lentur, desain geser, desain torsi, dan juga kesimpulannya. Di sini kami akan menampilkan Excel perhitungan yang telah kami hitung. Nah, pada desain lentur ini kami menggunakan dua referensi, yaitu SNI 2847 tahun 2013 dan SNI 2847 tahun 2019. Yang pertama kita input dulu panjang baloknya. Untuk panjang balok yang kita gunakan itu adalah panjang X, yaitu 4000 mm. Itu dilihat dari soal. Selanjutnya ada lebar balok. Itu ada lebarnya 300 dan tingginya 450. Untuk lebar dan tinggi ini didapatkan dari prelim balok. Nih. Jadi di sini kami menggunakan balok induk. Selanjutnya panjang tumpuan. Ada rumusnya itu 2 kali H, yaitu 2 dikali 450, hasilnya 900. Untuk selanjutnya, di input itu diameter tulangan longitudinal. Kami menggunakan diameter 19, dan untuk diameter tulangan pinggang kami menggunakan 13, dan diameter tulangan sangkang kami menggunakan 10 mm. Selanjutnya selimut bersih, itu kami menggunakan 50 mm. Selanjutnya, tinggi efektif balok dapat dicari menggunakan rumus H kurang CC kurang DS kurang 2. Hasilnya kami itu 380,5. Selanjutnya, menginput kuat tekan beton atau FC itu 25 MPa sesuai dengan soal yang telah diberikan. Selanjutnya, menginput kuat leleh tulang longitudinal atau FY itu sebesar 400 MPa sesuai dengan soal. Dan juga kuat leleh tulang transversal atau FYV itu 240 MPa didapatkan juga dari soal. Selanjutnya mencari beta 1 dapat dilihat menggunakan rumus berikut. Hasil yang kami dapatkan itu 0,8500. Selanjutnya untuk panjang dan lebar kolom itu sama 500 mm didapatkan dari hasil preliminary dari kolom. Selanjutnya, besar LN. Untuk mencari LN itu ada rumusnya yaitu L kurang C1, itu hasilnya 3500. Oke, selanjutnya ada lambda. Nah, untuk asumsi tidak menggunakan bentuk, kami menggunakan bentuk. Selanjutnya itu menginput gaya dalam. Untuk gaya dalam ini didapatkan dari etapsnya, dari pembanan atau tugas etaps yang telah kita lakukan sebelumnya gitu. Nah, untuk MU tumpuan negatifnya itu diinput dari data etaps tadi, kami dapatkan hasilnya minus 109,1679. Untuk MU tumpuan positif, kami mendapatkan hasil 58,8664. Untuk MU lapangan negatif, kami mendapatkan minus 7,1217. Dan MU lapangan positif, 70,4543. Dan terakhir PU kami mendapatkan hasil minus 32,823. Untuk mendapatkan hasil ini, setelah menjelaskan perhitungan ini akan kami jelaskan bagaimana mencarinya pada file etaps. Oke, selanjutnya itu ada syarat gaya dan geometri. Nah, untuk syarat gaya dan geometri ini harus kita pastikan oke agar dia bisa dipakai gitu. Atau istilahnya perhitungannya sudah benar. Nah, untuk syarat gaya aksial itu tidak dipersyaratkan baca R18.6.1 dan 18.6.4.7 pada SNI 2847 tahun 2019 sebagai acuannya. Nah, untuk menggunakan PU lebih kecil atau sama dengan 0,1 kali AG kali FC. Nah, apabila PU-nya dikurang dari hasil perkalian ini,
maka hasilnya oke gitu. Begitu juga dengan syarat tinggi efektif, syarat lebar 1 dan syarat lebar 2 bisa kita lihat menggunakan rumus ini yang kita dapatkan dari parameter yang kita tentukan tadi dari SNI. Selanjutnya ada penulangan lentur. Untuk penulangan lentur itu, jumlah tulangan negatif perempuan kami masukkan nilai 4, dan selanjutnya yang harus kita pastikan itu adalah cek jarak bersih, dan ini harus berperintah iya gitu, agar perhitungannya istilahnya benar dan tidak terjadi error. Nah, untuk jarak bersihnya itu harus lebih besar atau sama dengan dB dan 25 mm. Untuk hasilnya itu sudah iya, bisa kita lihat dari perhitungan ini. Oke, mungkin untuk rumusnya kami bisa menunjukkan saja tanpa kami jelaskan satu persatu, karena untuk menghemat waktu juga. Jadi di sini kami akan menunjukkan eh, hasil akhir, maksudnya hasil dari perhitungan yang telah kami lakukan, seperti oke atau tidak oke gitu. Nah, di sini untuk cek S-min-nya itu sudah oke, dan untuk cek S-max-nya, maksimalnya itu sudah oke juga. Dan untuk cek kapasitasnya, nah ini menggunakan theta MN harus lebih besar dari MU, dan itu sudah oke juga. Terus selanjutnya mencari tumpuan positif. Di sini kami masukkan nilai 4 dan dB-nya sesuai dB yang telah kita cari di awal, yaitu 19. Nah, untuk cek jarak bersihnya sudah iya. Untuk rumusnya bisa kita lihat juga di sini. Jadi kami sudah memasukkan rumus dan memperhitungkan sesuai dengan rumus yang telah tersedia. Nah, selanjutnya itu cek S-min, cek S-max-nya juga sudah oke. Terus cek MN harus lebih besar dengan MU juga sudah oke. Selanjutnya, setelah dari tumpuan positif, kita mencari lapangan negatifnya. Nah, untuk kami menginput N itu selalu sama ya, 4. Dan untuk dB-nya juga sama. Nah, di sini juga bisa kita lihat untuk cek jarak bersih, cek S-min, sama S-max-nya juga sudah oke. Untuk MN lebih besar dari MU juga sudah oke. Selanjutnya lapangan positif. Sama saja seperti lapangan negatif. Cuma untuk data-datanya bisa kita lihat saja pada rumusnya ini. Kami sudah memasukkan data sesuai dengan perhitungan yang telah kami dapatkan dari etaps. Dan untuk hasilnya sudah oke juga. Setelah desain lentur, sesuai dengan perintah soal mencari desain geser. Untuk desain geser, kami juga menggunakan parameter SNI yang sama seperti desain lentur, yaitu tahun 2013 dan tahun 2019. Dan untuk data-datanya, kita masukkan sama seperti di desain lentur, kita masukkan data sesuai dengan perintah yang diinginkan di perhitungannya. Setelah semua data dimasukkan, terus mencari gaya dalam. Nah, gaya dalam ini dicari melalui etaps. Dan untuk perhitungan etapsnya, kami akan menjelaskan di akhir menjelaskan perhitungan ini. Dan mungkin untuk hasilnya bisa kita lihat pada sheet ini. Nah, jadi untuk hasilnya ini didapatkan dari rumus yang telah kami lampirkan pada Excel yang kami tampilkan ini. Selanjutnya itu ada tahanan geser beton. Untuk tahanan geser beton, nah di sini kita menentukan parameter tidak atau ya. Dan di sini kami telah mendapatkan parameter iya, maka perhitungan yang kami lakukan itu sudah benar dan tidak terjadi error. Selanjutnya ada penulangan geser. Untuk jumlah kakinya, kami menginput sebanyak 2, dan untuk AV-nya 157,80. Untuk rumusnya bisa kita lihat di sini. Nah, di sini untuk spasinya kita input 90. Dan untuk cek spasinya sudah oke, karena
Untuk 90 sudah lebih kecil dari 150 spasi max-nya. Jadi spasi itu dibandingkan dengan spasi max-nya. Jadi untuk hasilnya sudah oke. Selanjutnya cek kapasitas. Kami juga mendapatkan hasil oke karena untuk VN per VU-nya sudah lebih besar dari satu. Jadi kami mendapatkan hasil 1,355. Selanjutnya untuk penulangan geser lapangan. Nah, di sini juga kami menginput nilai 2 dan untuk parameternya juga sudah oke. Kami telah memasukkan sesuai dengan rumus sama seperti di penulangan geser tumpuan tadi. Nah, untuk cek spasinya tuh spasinya harus lebih kecil dari spasi max-nya. Dan ini sudah oke ya teman-teman. Dan untuk cek kapasitasnya, untuk sama VN per VU-nya harus lebih besar dari satu. Ini sudah sesuai dengan acuan yang kami gunakan yaitu SNI 2847 tahun 2013 dan 2019. Dan yang terakhir itu mencari desain torsi. Nah, di sini juga sama seperti desain geser dan lentur, kita memasukkan data. Setelah dimasukkan, kami telah mendapatkan data seperti yang kami tampilkan di layar ini. Nah, untuk selanjutnya mencari parameter geometri penampang untuk perhitungan torsi. Nah, di sini mungkin bisa dilihat ya teman-teman, untuk mencarinya itu sudah tertera rumusnya. Jadi kami telah memasukkan angka yang sesuai dengan rumus, jadi kami mendapatkan hasil demikian. Dan untuk gaya dalamnya diinput dari juga. Selanjutnya kan kebutuhan tulang torsi. Nah, di sini kita harus menentukan parameternya dan parameternya itu harus berakhir dengan kata iya nih. Nah, di sini kami telah mendapatkan hasil yang sesuai yaitu iya. Maka nih, maka selanjutnya kita pengecekan kecukupan dimensi penampang. Untuk jenis torsinya itu kita menentukannya berdasarkan TU yang kita pakai. Dan untuk torsi itu kan ada tiga tuh, ada statis tertentu atau kesetimbangan, dan ada dua, statis tertentu atau kesetimbangan, dan statis tak tentu atau kompatibilitas. Nah, untuk di torsi ini kami menggunakan statis tertentu, sehingga menggunakan metode kesetimbangan. Dan untuk pengecekan kecukupan dimensi penampang ini, ada parameter juga yang harus kita cukupkan. Dan di sini kami sudah mendapatkan hasil oke. Mungkin bisa dilihat untuk perhitungan dan rumusnya di sini, dan ini untuk hasil yang telah kami dapatkan. Oke, selanjutnya ada parameter umum lainnya. Nih, mungkin bisa dilihat kuat lele baja tulangan torsi sama dengan kuat lele baja tulangan lentur dan geser. Dan selanjutnya itu untuk tetanya diambil untuk balok komponen struktur non plat tegang. Oke, selanjutnya ada tulangan transversal torsi. Nah, di sini ada 4 parameter yang harus dipenuhi, dan keempatnya sudah oke juga. Nah, selanjutnya ada penulangan longitudinal torsi. Di sini ada 5 parameter yang harus dipenuhi. Kami telah memasukkan sesuai dengan rumus yang tersedia, maka hasil yang kami dapatkan juga sudah oke. Oke, selanjutnya itu kesimpulan. Nih, untuk kesimpulan yang pertama itu syarat gaya dan geometri sudah oke, kapasitas lentur oke, kapasitas geser oke, kapasitas torsi oke juga. Selanjutnya, jenis tulangan yang kami gunakan, ada tulangan longitudinal. Longitudinal tumpuan atas kami menggunakan 4D19, longitudinal tumpuan tengah 4D13, longitudinal tumpuan bawah 4D19, longitudinal lapangan atas 4D19 juga, longitudinal lapangan tengah 4D13, dan longitudinal lapangan bawah 4D19. Dan selanjutnya ada tulangan transversal atau sengkang. Untuk sengkang tumpuan 2D10 sampai 90, sengkang lapangan 2D10 sampai 120. Mungkin untuk kesimpulannya cukup di sini saja. Selanjutnya akan kami jelaskan untuk mencari datanya melalui ETABS. Baik, kali ini saya di sini akan menjelaskan tentang eh,
Etapsnya. Pertama kita akan masuk bagian di sini. Etap sini saya sudah masukkan pembebanan dari torsi dari tiap kolom dan baloknya. Nah, ini nih dimulai dari kita di sini untuk mencari torsi. Kalau saya bisa dilihat dari display ini, terus kita masuk ke table. Ini sebelumnya kalau misal mau lihat itu dari mana, kita run dulu. Nah, hasil dari run ini kita setelah sudah masuk ke display run ini, kita masuk ke display, terus kita masuk ke show table. Di show table ini kita eh, lihat bagian sini, kita X2 ini, terus kita oke. Nah, di sini kita tunggu dulu untuk hasil tabelnya sampai muncul. Nah, di sini sudah muncul semuanya. Di sini ada dari outputnya, cache dan lain-lain dari sampai ini ada yang torsinya ini, beban torsinya. Yang satuannya kilonewton per meter. Kemudian dari semua data yang di sini itu kan ada banyak sekali ya. Nah, kita cari yang di BIMS, yang di balok. Nah, yang di balok ini kita cek di sini, tuh ada banyak banget. Ketika ini kita cari sesuai sama perhitungan yang kita inginkan yang sebelumnya di Excel tadi sudah dijelaskan oleh teman saya yaitu Lia, itu patokannya dari sini. Kemudian nanti kalau sudah kita kita run saja ini setelah dimasukkan tadi pembebanannya. Nah, kemudian untuk memasukkan pembebanannya itu kita select di sini, select terus ke properties. Properties ini kita masuk ke frame section. Nah, di frame section ini tadi dimasukkan eh, pengen di mana eh, pembebanannya itu antara di balok induk, balok anak, tadi kolom utama. Ntar kalau misalnya tinggal di select, kemudian nanti langsung muncul. Kemudian dia di bagian eh, nah ini bagian ini tuh untuk mencari analisa. Sebentar, sebentar. Nah, yang tadi itu run analysis itu digunakan untuk mendapatkan hasil seperti ini semua. Kemudian, hmm, sebentar. Nah, di desain ini kita klik di sini, kita select. Nah, ini tuh sebelumnya yang bagian ini, semua ini, yang LFRD ini sebelumnya ada di sini di list. Kemudian ntar di drag aja semuanya, baru dipindahkan. LFRD ini kan kita ketahui sebagai beban, beban selain beban gempa ya. Kalau misalnya udah LFRD 6 sampai LFRD 7 itu situ sudah ada keterangan statik di mana itu statik itu adalah bagian gempa. Nanti kita pindahkan aja, kita masukkan maksudnya ke design combination ini. Oke aja. Terus kita cek lagi di concrete section ini. Nah, tadi udah semua ya. Mungkin dari banyaknya perhitungan yang ada di Excel tadi, itu tuh kebanyakan didapatkan hasilnya itu dari yang tabel sebelumnya yang rekapitulasi itu, yang tadi udah saya buka yang di BIM, yang di balok. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya terangkan untuk di etap sini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.